Hai teman-teman, perkenalkan namaku Ruth Indah Triani Arwan, mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial Visip USU dengan NIM 180902056. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana dampak dukungan keluarga terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Yang pertama adalah apa itu pengertian lansia dan apa itu dukungan keluarga bagi lansia. Lanjut usia adalah tahap akhir siklus hidup manusia yang merupakan bagian dari proses kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Pada tahap ini, individu akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun mental, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Perubahan penampilan fisik merupakan sebagian dari bagian proses penuaan yang normal, seperti rambut yang mulai memutih, kerut-kerut ketuaan di wajah, berkurangnya ketajaman panca indera, serta kemunduran daya tahan tubuh yang merupakan ancaman bagi integritas orang usia lanjut. Sedangkan dukungan keluarga yang ditujukan bagi kesejahteraan lanjut usia merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman yang lahir batin yang memungkinkan untuk setiap warga lanjut usia dapat mengadakan pemenuhan kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya baik bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Pembahasan selanjutnya adalah apa sajakah yang menjadi peran keluarga dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Peran yang pertama adalah peran dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan fisik lansia. Adapun peran-peran tersebut antara lain menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi lanjut usia, memperhatikan kesehatannya dengan membawa dan mengantarnya ke puskesmas ataupun rumah sakit jika si lanjut usia mengalami gangguan terhadap kesehatannya, menyediakan pakaian yang pantas, nyaman, dan bersih bagi lansia, menemani lansia ke kamar mandi jika sang lansia sudah tidak mampu lagi untuk pergi dan mengakses kamar mandi sendirian. Selanjutnya, memberikan ruangan atau kamar yang layak kepada lansia untuk ditempati dan bukan merupakan ruangan yang paling terbelakang sehingga sering mengakibatkan lansia terabaikan. Memperhatikan kedekatan hubungan antara suami istri jika lansia masih memiliki pasangan. Memberikan kesempatan untuk berolahraga kepada lansia dengan olahraga yang tidak membahayakan fisik lansia. Peran yang kedua adalah peran dalam kebutuhan psikososial. Peran-peran yang termasuk ke dalam hal tersebut antara lain memberikan dengan sungguh rasa kasih sayang dan rasa aman kepada lansia, memberikan rasa penghargaan terhadap lansia walaupun mungkin ia sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara fisik maupun biologis. Hal tersebut dilakukan dengan membiarkan ia melakukan sesuatu yang ia dapat lakukan, contohnya seperti menyapu, membuat minuman sendiri, dan lain-lain. Menjadi pendengar yang baik bagi lansia ketika ia sedang berbicara atau bercerita, karena hal tersebut membuat lansia merasa bahwa ada orang yang mendengarkan keluh kesahnya. Bercerita tentang hal-hal yang bersifat positif sehingga lansia merasa menjadi bagian dari hidup seseorang.
Meminta pendapat kepada lansia jika keluarga ingin membuat suatu keputusan, walaupun hanya sekedar bertanya seperti, menurut ibu dan bapak seperti apa ya seharusnya? Karena hal pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuat orang tua kita merasa dihargai. Memberikan kesempatan kepada lansia untuk melakukan sesuatu yang masih bisa ia lakukan dan tidak membahayakan dirinya. Karena dengan seperti itu ia akan merasa bahwa ia masih dapat berguna untuk orang lain. Contohnya adalah dengan membiarkan ia menyapu, membuat minuman sendiri, mencuci piring dan lain sebagainya. Mendekatkan anak-anak kita kepada lansia sebagai rasa penghargaan dan kasih sayang terhadap orang tua yang sudah melahirkan kita terlebih dahulu. Memberikan kesempatan agar dapat berinteraksi dengan tetangga yang sama-sama lanjut usia. Hal tersebut sangatlah penting karena pada umumnya sesama lansia lebih dapat mengerti situasi dan kondisi yang sedang mereka alami. Memberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan teman sebayanya yang lebih luas. Hal ini juga merupakan sesuatu yang penting karena dengan beraktivitas dengan teman sebayanya dapat membantu lansia untuk melakukan hari-harinya dengan lebih menyenangkan. Memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama tetangga atau teman-temannya. Hal tersebut contohnya adalah dengan mengikuti kegiatan adat yang dapat membantu menambah aktivitas dari si lansia. Peran yang ketiga dan yang terakhir adalah peran dalam kebutuhan spiritual. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat melakukan ibadah di masjid, gereja, kuil, maupun tempat ibadah lainnya, serta bersedia mengantarkan mereka ke tempat ibadah tersebut. Karena pada umumnya para lansia di usia mereka yang semakin lanjut, mereka ingin semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya. Menemani lanjut usia yang ingin ke masjid, gereja maupun tempat ibadah lainnya. Yang dimaksud dengan menemani di sini adalah bukan hanya sekedar mengantarkan, namun ikut bersama-sama beribadah dengan lansia tersebut agar lansia tersebut tidak merasa kesepian. Memberikan kesempatan agar lansia dapat meningkatkan keimanan mereka dengan mengikuti kegiatan-kegiatan agama lainnya. Contohnya pada agama Muslim mengikuti pengajian dan pada agama Kristen mengikuti kegiatan pendalaman Alkitab bersama teman-teman lansia atau persekutuan rohani lainnya. Bersedia mengantarkan lansia jika ia ingin berkunjung ke tempat temannya yang sesama lansia, apalagi jika ia ingin melihat temannya yang sedang sakit, karena hal tersebut merupakan sesuatu hal yang penting bagi lansia, karena bagi mereka sesama lansia, mereka dapat saling memahami dan mengerti sehingga lebih nyaman ketika berbagi satu sama lain. Tidak memberikan kegiatan yang itu-itu saja kepada lansia, melainkan memberikan kegiatan yang dapat merangsang memori dan daya ingat mereka, seperti contohnya membaca, mengisi teka-teki silang, dan lain sebagainya. Keluarga dapat melakukan ketiga peran tersebut ketika mereka memahami tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan dan hak-hak lansia dapat terpenuhi. Mereka juga harus dapat memahami bagaimana fungsi keluarga tentang cara memberikan dukungan sosial kepada lansia. Oleh sebab itu, Pexos harus hadir bukan hanya kepada lansianya saja, namun juga harus hadir kepada keluarga-keluarga yang memiliki lansia. Pexos harus dapat membekali mereka dengan pengetahuan tentang bagaimana keluarga dapat memberikan dukungan untuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan tentang bagaimana peran keluarga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Terima kasih.